Oke, baiklah. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita ya, kuliah sistem operasi. Materi kuliah kita ini adalah materi mengenai mass storage structure ya. Mass storage, jadi mass storage ini ya sebenarnya bagian daripada memori ya. Ini adalah tempat untuk menyimpan data yang bersifat permanen. Jadi memori itu ada memori yang volatil, yang ada juga memori yang permanen. Kalau yang volatil itu yang RAM ya. Data di RAM itu volatil. Kenapa? Karena begitu komputer kita mati datanya hilang. Nah, kalau mass storage structure ini kita bicara mengenai tempat penyimpanan data atau memori yang permanen seperti itu. Nah, kenapa kemudian mass storage structure ini penting? Ya karena mass storage itu memang bagian daripada komputer ya. Karena kalau kita tidak punya mass storage, maka kita akan kesulitan untuk menyimpan data seperti itu ya. Ini terjadi misalkan ketika zaman awal komputer ya, tahun 90-an awal ketika pertama kali saya belajar komputer itu sebagian komputer itu dia tidak punya mass storage ya. Jadi segala sesuatu itu disimpan di dalam floppy disk ya seperti itu ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kemudian adanya kebutuhan penyimpanan data yang banyak, kemudian diperlukanlah sebuah mass storage struktur. Nah, ketika kita sebagai perancang sistem operasi, maka kita harus tahu bagaimana struktur daripada mass storage ini, bagaimana struktur daripada tempat penyimpanan data, sehingga sistem operasi yang kita rancang itu dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam mass storage, entah itu dalam bentuk hard disk atau dalam bentuk floppy disk atau dalam bentuk yang lainnya ya seperti itu ya. Oke, jadi kenapa kita belajar mass storage ya, karena ya mass storage itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, sebagai seorang perancang sistem operasi, mau tidak mau, jika sistem operasi Anda ingin berhasil, ya mau tidak mau sistem operasi Anda harus tahu bagaimana caranya mengakses data di dalam mass storage. Oke, nah ini gambaran ya mengenai materi kuliah kita ya. Jadi sekali lagi Anda harus tahu ya mengenai komponen-komponen dari sistem operasi. Jadi saya ingatkan lagi ya, ibaratnya mobil ya, ketika Anda mendengar kata mobil, Anda akan langsung teringat dengan mesin, teringat dengan stem transmisi, teringat dengan roda, teringat dengan bodi, dengan setir dan sebagainya. Yang mana itu adalah komponen-komponen daripada mobil. Nah, ketika Anda mendengar sistem operasi, Anda juga harus langsung teringat dengan komponen-komponen sistem operasi, sehingga kemudian Anda bisa menjelaskan apa sih yang dilakukan dengan sistem operasi ya. Jadi sebenarnya kita sudah membahas ya mengenai berbagai macam komponen sistem operasi. Kita sudah bahas mengenai proses, kita sudah membahas mengenai threads, kita sudah membahas mengenai scheduling, mengenai deadlock, kemudian kita bahas memory management, terakhir kita sudah membahas file system. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan membahas mass storage structure ya. Oke, kita mulai. Nah, mass storage structure, jadi saat ini kebetulan buku ini disusun awal tahun 2000-an ya. Pada awal tahun 2000-an itu mass storage structure itu ada 3 jenis ya. Ada tiga jenis mass storage struktur yang berkembang ya seperti itu ya. Ada yang namanya magnetic disk, ada yang namanya solid state drive, dan ada magnetic tapes. Dan sampai sekarang ini juga masih berkembang ya seperti itu. Magnetic disk ya, dulu ada berupa floppy disk. Nah, sekarang floppy disk karena kapasitasnya rendah diganti dengan hard disk ya seperti itu. SSD sekarang sudah mulai populer. Ini merupakan saingan daripada hard disk ya. Solid state drive ini saingan daripada hard disk, nanti kita bahas ya. Nah, terakhir magnetic tape ini memang sudah mulai berkurang kualitasnya, jarang ada di pasaran. Ini biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar
digunakan sebagai tempat untuk backup data. Di pasaran untuk konsumsi rumahan udah jarang ya, udah hampir tidak ada ya, seperti itu. Sekarang yang banyak itu dua ya, magnetic disk sama solid state drive. Nah, hari ini kita akan membahas ya mengenai ketiga struktur mass storage ini untuk apa, untuk memberikan pemahaman Anda mengenai mass storage, dan diharapkan dengan memahami mass storage Anda sebagai seorang perancang sistem operasi nanti akan mampu gitu ya untuk bagaimana caranya memprogram sistem operasi supaya bisa mengakses data di dalam storage. Karena kalau Anda sekarang membuat sistem operasi, kemudian sistem operasi Anda tidak bisa mengakses mass storage, ya itu nggak akan laku kan, seperti itu ya. Bahkan di dalam perangkat komputer embedded ya, misalkan di dalam contoh, misalkan kalau Anda beli tab mobil Android gitu, itu mereka sudah menyediakan kan mass storage-nya seperti itu ya, walaupun mungkin ukurannya tidak besar seperti itu. Oke, kita akan lanjut ya untuk membahas ketiganya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai cara kerja daripada magnetic disk ya. Jadi sederhananya magnetic disk ini adalah sebuah perangkat yang komponen utama adalah piringan ya, atau platter atau piringan. Jadi ini ada piringan atau disk seperti itu ya. Nah, di mana di dalam disk inilah kemudian atau di dalam piringan inilah kemudian data akan disimpan. Oke. Nah, ini adalah armnya atau ya apa istilahnya, pemegangnya ya, untuk memegang ini supaya stabil. Nah, ini adalah head ini fungsinya untuk menulis dan membaca data ya. Jadi di dalam perangkat magnetic disk si piringan akan bergerak. Nah, kemudian ini akan berfungsi untuk menulis dan membaca data seperti itu ya. Ini rotasi ya, bergerakan seperti itu ya. Jadi kalau Anda nyalakan komputer, maka selama komputer itu nyala dan selama data diakses ke dalam hard disk, maka hard disk itu akan terus berputar. Gini ya, jadi ketika Anda mendengar hard disk atau floppy disk, maka Anda langsung bayang ya bahwa itu adalah piringan, dan di dalam piringan itulah kemudian data disimpan. Untuk menyimpan data maupun untuk membaca data digunakan yang namanya ini ya, head seperti itu ya. Jadi ini ya, jadi setiap platter atau disk, platter itu ini ya, platter itu ini atau disk, dia memiliki bentuk sirkular ya. Sirkular itu apa? Sirkular itu ini ya, berbentuk apa namanya, berputar gini ya, seperti itu. Jadi berbentuknya ya memutar seperti ini, itu sirkular namanya, circle, atau jadi bahasa circle ya, bundar jadi bahasa circle atau bundar seperti itu. Kemudian kedua permukaan platter dilapisi bahan magnet, di mana di dalam inilah jadi bahan magnet, di mana di dalam magnet inilah kemudian data disimpan ya. Maaf. Oke. Jadi ini bahan jadi ada bahan itu, ada plastik, ada juga aluminium ya, bahan utamanya dari si platter ini. Nah, di atasnya kemudian dilapisi dengan bahan elektromagnet ya. Nah, di dalam magnet inilah kemudian data disimpan seperti itu ya. Nah, di setiap platter, di atas platter ya, ini kan platternya. Nah, di atas itu ada head ya. Nah, di mana head itu digunakan untuk menulis data. Oke, nah head terikat pada arm ya, ini pegangan gitu, seperti itu. Nah, kemudian setiap platter atau ini platter atau ini terbagi ke dalam track yang terbagi ke dalam sektor, sedangkan track dalam sektor disebut silinder, seperti ini ya. Jadi piringan ini, nah kemudian dibentuk seperti ini ya. Jadi ada nama track, ada sektor, itu ya. Nah, di sinilah kemudian data disimpan. Oke,
Oke, makanya kan Anda mungkin pernah dengar istilah beda sektor ya. Nah, beda sektor itu artinya adalah sektor yang ini ya, sektor yang rusak. Nah, ketika rusak berarti dia tidak bisa di input data ya, seperti itu. Nah, kalau sektor yang adalah sektor 0, maka hard disk Anda itu tidak akan bisa dipakai buat booting. Kenapa? Karena kalau untuk booting itu dia dimulai dari sektor 0. Oke ya. Nah, makanya ingat ya bahwa ini dilapisi bahan magnet ya. Oleh karena itu kemudian hati-hati, hard disk Anda itu tidak boleh dekat dengan magnet. Oke. Makanya kalau di dalam perangkat elektronik kan suka ada tombol simbol jangan dekatkan ke magnet ya. Kenapa? Karena kalau misalkan itu didekatkan ke magnet, datanya akan ditarik oleh magnet sehingga datanya akan hilang. Oke ya. Oke. Nah, ini konsep dasar daripada magnetic disk ya. Ini berlaku untuk floppy disk maupun hard disk. Kalau ini ada gambaran untuk hard disk, tapi sebenarnya untuk floppy juga tidak jauh berbeda ya secara konsepnya. Itu. Oke, nah disk drive atau mass storage atau hard disk itu ditempelkan pada komputer melalui perangkat I/O bus ya. Seperti itu. Ingat I/O ya, ingat lagi I/O. Oke, nah I/O busnya sendiri macam-macam ya. Ada yang berupa Advanced Technology Attachment atau ATA, ini untuk zaman dulu. Ada yang serial ATA atau SATA, ini yang sekarang digunakan ya. Bedanya apa? Beda di kecepatan ya. Jadi yang SATA itu lebih cepat dibandingkan yang ATA, seperti itu. Ada juga eSATA, ini pengembangan daripada eSATA. Ada juga USB ya. Ini biasanya kalau Anda membeli yang namanya hard disk portable ya, biasanya hard disk portable dia menggunakan USB untuk untuk ininya busnya ya, seperti itu. Nah, ada juga yang namanya Fabric channel ya. Ini sih jarang ada di pasaran. Saya juga terus terang belum pernah beli ya yang seperti ini. Oke, nah data transfer dilakukan melalui proses yang dinamakan controller ya. Melalui prosesor yang dinamakan controller. Jadi di sini ada namanya host controller dan ada juga disk controller. Oke, ini yang mengatur data ya. Jadi ini kan data ditulis maupun dibaca dengan head ini. Nah, untuk mengatur head ini ada itu tadi. Untuk mengatur head ini supaya dia bisa baca sama bisa nulis, maka digunakanlah yang namanya prosesor ya, controller. Digunakan controller, entah itu disk controller maupun disk controller. Oke. Nah, itu magnetis ya. Nah, sekarang masuk ke SSD. Sorry. Apa itu SSD? SSD atau solid state drive ya. Ini pada dasarnya perangkat memori yang terbuat dari bahan solid state ya, semikonduktor. Dia bekerja berdasarkan pada prinsip flash memory, di mana ini artinya dia merupakan pengembangan dari flash memory. Flash memory sendiri dia adalah merupakan pengembangan dari yang namanya ini ya. Jadi awalnya ada EEPROM kemudian ditingkat ke flash memory. Nah, flash memory lah yang kemudian dia dikembangkan lagi ya. Jadi beberapa produk turunan. Ada yang namanya BIOS chip. Ini contoh flash memory ya, BIOS chip. Ada compact flash, ini bisa dia ada di detail kamera ya. Smart PD juga sama di detail kamera, memory stick. Ada juga PCMCI ini kemudian memory card untuk video game sama ya, dia pakai flash memory. Nah, yang paling ini ada USB flash disk ya. Yang paling populer ini adalah USB flash disk. Kalau memory card biasakan di HP ya. Kalau dulu memory card dipakai di game konsol. Tapi sekarang ini banyak digunakan di dalam HP ya. Kalau Anda beli smartphone terbaru, itu biasanya sudah disediakan memory card. Di mana memory card ini bisa digunakan untuk sebagai tambahan memori ya, supaya Anda bisa menyimpan data lebih banyak lagi, seperti itu. USB flash disk adalah merupakan flash memory yang paling banyak ya. Saya rasa semua orang kalau sekarang rata-rata punya minimal satu ya. Dan
dan kemudian SSD. Nah, SSD ini adalah merupakan pengembangan dari flash memory untuk mass storage ya. Jadi ini secara fungsi mirip dengan hard disk, tapi secara kerja yang berbeda. Nanti akan kita bahas ya. Oke. Nah, ini SSD ya. Jadi SSD jadi kalau zaman dulu yang namanya mass storage itu kan kalau tidak magnetic disk dia kalau magnetic tape itu digunakan tahun 70-an ya. Kalau ini tahun 8 sampai ini demo 8 tahun 80 90 sampai sekarang masih dipakai. Nah, sekarang produk baru adalah SSD. Ini yang mungkin di masa akan banyak dipakai ya. Nah, SSD ini pendatang baru ya di dalam storage, bisa dibilang seperti itu. Dan sekarang mendapatkan perhatian yang luas. Kenapa? Karena memang dia punya banyak kelebihan ya dibandingkan dengan hard disk. Nanti akan kita bahas ya kenapa dia lebih bagus dibandingkan hard disk. Seperti dan kenapa kemudian dia akan mungkin akan menggantikan peran hard disk di masa depan ya. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara SSD, maka kita harus terlebih dahulu harus bicara mengenai flash memory ya. Bagaimana sih cara flash memory ya bekerja seperti itu. Jadi ingat bahwa data yang diproses di dalam komputer adalah dalam bentuk 0 dan 1 ya. Namanya binary tadi ya. Nah, transistor itu berfungsi sebagai switch dan amplitudo ya. Nah, ini sudah kita bahas di di kuliah pengantar itu ya, RL ya. Itu kita dulu belajar ya mengenai apa itu transistor. Nah, transistor sebagai switch dapat mengatur electricity on and off ya, sehingga dapat digunakan untuk menyimpan dan memproses data. Ini ya. Jadi salah satu fungsi transistor adalah switch ya. Jadi dia bisa on dan off. Nah, on off itulah yang kemudian bisa digunakan untuk menggenerate data 01. Oke. Dan sehingga kemudian dia bisa digunakan untuk menyimpan dan memproses data atau memori. Nah, transistor umumnya akan kembali ke state semula ketika listrik mati, sehingga transistor yang akan dijadikan memori utama umumnya kehilangan data listrik ketika mati. Ini terjadi pada RAM ya. Jadi kalau Anda nyalakan komputer, maka data dari hard disk itu akan dikopi ke dalam RAM. Tapi begitu komputer Anda matikan, maka data di dalam RAM itu dia akan hilang. Itu namanya volatil ya, seperti itu. Nah, ada yang namanya read-only memory ya. Ini memori yang terbuat dari transistor yang dirancang supaya data tidak hilang ketika listrik mati. Nah, inilah cikal bakal daripada SSD ya. Seperti itu. Jadi dia terbuat dari transistor, tetapi tidak berbeda dengan RAM yang dia akan hilang datanya ketika komputer mati. Maka si SSD ini dia mengacu kepada prinsip ROM, di mana di dalam ROM ini ketika alat listrik tidak ada, dia akan tetap datanya akan tetap ada kan, datanya kemudian tidak hilang, seperti itu ya. Nah, itulah pentingnya daripada SSD ya, seperti itu. Oke, jadi kalau Anda ingat SSD, berarti Anda ingat transistor ya. Jadi kalau di hard disk itu ada berupa piringan untuk tempat nyimpan datanya. Kalau di dalam SSD tempat nyimpan datanya adalah berupa transistor. Nah, cuman transistor yang bersifat ROM, di mana kemudian dia tidak akan hilang datanya ketika komputer mati ya. Itu. Oke, sebelumnya kita sudah tadi sudah kita bahas mengenai hard disk, magnetic disk. Dalam hal ini hard disk ya. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai SSD ya. Jadi masing-masing keduanya merupakan perangkat yang mass storage ya. Artinya perangkat yang untuk penyimpanan data besar, seperti yang jadi mass storage itu penyimpanan data besar. Oke, nah sekarang kita akan bicara mengenai apa sih perbedaan antara SSD dan HDD ya, seperti itu ya. Jadi perbedaan antara SSD dan HDD ini high performance input output operation per second ya. Jadi SSD dia memiliki kecepatan yang tinggi untuk input output. Jadi artinya kalau misalkan SSD data disimpan di SSD
itu dia akan cepat untuk dibaca maupun ditulis seperti ya. Nah itu kenapa ya, karena kalau SSD itu kan transistor ya, SSD itu dia transistor menggunakan semikonduktor. Kalau HDD itu kan dia menggunakan yang namanya piringan ya. Jadi kalau HDD itu akan sangat tergantung dengan piringannya. Piringannya apakah yang 5400 rpm atau 7200 rpm, seperti itu akan berbeda. Tapi kalau SSD dia menggunakan prinsip transistor, secara otomatis dia lebih cepat ya. Kemudian durability ya, durability itu atau ini daya tahan ya, durability itu daya tahan. Nah kalau SSD dia daya tahan lebih bagus. Oke, kenapa? Karena dia tidak rentan terhadap getaran dan guncangan. SSD itu sekali lagi kan dibuat dari bahan semikonduktor ya, seperti itu. Adapun kalau HDD dia terbuat dari bahan piringan ya, yang mana piringan ini kan bisa terguncang, bisa rusak. Oke, misalkan kita menggoyang-goyangnya itu bisa bisa tergores gitu ya. Nah, sehingga kalau HDD lebih rentan, tapi kalau SSD dia tidak rentan terhadap getaran dan guncangan. Oke, jadi SSD ini bisa dibilang ya flash disk versi besar gitu ya. Coba aja Anda pernah nggak ada orang yang mengalami flash disknya rusak gitu. Oke, pengalaman saya setua apapun flash disk saya itu tidak pernah ada yang rusak. Biasanya kalau saya flash disk itu hilang ya, bukan rusak, tapi kalau rusak tidak pernah. Bahkan saya pernah punya flash disk yang kerendam, itu dia masih bisa hidup setelah dikeringkan. Nah itu tuh daya tahannya. Nah kalau flash disk dengan SSD kan prinsipnya sama ya, cuma beda kapasitas saja. Maka otomatis SSD juga dia akan memiliki kualitas yang sama dengan flash disk ya, dari si durability. Kemudian dia longer lifespan itu umur pakainya lebih tinggi. Jadi kalau SSD dia umur pakainya lebih tinggi, lebih lama ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki perangkat mekanis sehingga dapat lebih banyak waktu hidupnya. Kayak contoh saya misalkan dulu pernah beli portable hard disk ya, itu mungkin cuma 3 tahun. Setelah 3 tahun dia mati ya. Saya punya hard disk sampai sekarang, itu hard disk tidak bisa saya buka. Kenapa? Karena dia rusak ya, seperti itu ya. Tetapi kalau SSD karena dia menggunakan prinsip prinsip flash memory itu dia tidak rusak, tidak gampang rusak. Oke, secara teori dia bisa ya bertahun-tahun ya, seperti selama Anda tidak membakarnya atau merusaknya secara fisik ya, itu akan tetap bagus. Tapi kalau hard disk yang HDD ya, yang salah kalau bahkan didiamkan pun bisa rusak. Tadi portable hard disk saya diamkan tapi dia rusak seperti itu. Kemudian ini lower power consumption, jadi konsumsi dayanya rendah ya, seperti itu ya. Jadi SSD hanya menggunakan 2 watt ya, hanya menggunakan daya sebesar 2 watt per drive. Jadi dia lebih efisien ya. Ini quieter dan cooler running capabilities. Quieter itu quiet itu diam ya. Quiet itu suara itu rendah ya. Dan cooler artinya dia dingin ya. Jadi dia lebih lebih sunyi dan lebih dingin dibandingkan hard disk. Kalau hard disk kan dia karena dia menggunakan piringan yang digerakkan oleh motor, maka mau tidak mau dia akan berisik. Itu kalau hard disk. Pertama, kedua, karena dia ada motor yang bergerak, otomatis dia tidak akan bisa dingin. Jadi kalau Anda misalkan punya komputer, kemudian komputer Anda matikan, coba Anda pegang hard disk, pasti dia panas. Kenapa? Ya tadi, karena dia memiliki perangkat mekanis. Ketika si perangkat itu bekerja lama ya, maka mau tidak mau dia akan panas. Nah ini bedanya antara SSD dengan HDD. Kalau SSD dia lebih sunyi dan lebih dingin karena memang tidak ada part yang bergerak. Oke. Kemudian di lower access time, jadi access time-nya lebih rendah. Ini kan di sini ya. Jadi ketika dia memiliki
input output operationnya lebih tinggi, otomatis dia akses time-nya lebih cepat ya, lebih rendah artinya lebih cepat, seperti itu ya. Oke. Ini ya, jadi ini kelebihan daripada SSD dibanding HDD ya. Makanya di masa depan kemungkinan besar memang akan lambat laun orang akan lebih menggunakan SSD dibanding HDD ya. Oke. Walaupun memang HDD lebih murah ya. Jadi kalau misalkan harga 1 juta, kalau di hard disk itu bisa dapat 1 tera. Tapi kalau SSD dia cuma dapat mungkin 250 mega, 210 giga ya. Jadi memang untuk harga yang sama hard disk itu untuk harga yang sama SSD itu 4 kali lebih mahal, seperti ya. Untuk harga yang sama kapasitas hard disk itu 4 kali lebih tinggi dibanding SSD, seperti itu ya. Oke. Jadi memang seharga lebih mahal. Tapi di masa depan kemungkinan dengan semakin murahnya bahan baku semikonduktor ya diharapkan nanti SSD akan semakin murah. Jadi SSD ini terutama sekali kalau Anda pakai laptop ya, itu akan sangat bagus kalau Anda pakai SSD. Kenapa? Karena ketika Anda menggunakan SSD di dalam laptop, maka laptop Anda itu akan lebih baterainya itu akan lebih bertahan lama lah, seperti itu. Kalau misalkan saya sekarang menggunakan hard disk mungkin maksimal 2 jam ya. Tapi kalau pakai SSD mungkin bisa bertambah jadi 4 jam atau 6 jam ya. Seperti kenapa? Karena di SSD tidak ada part yang bergerak, tidak ada motor yang bergerak, sehingga dia akan hemat listrik ya. Jadi di masa depan SSD kemungkinan akan lebih banyak digunakan karena memang lebih efisien, walaupun memang dari sisi kapasitas masih mahal ya, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi mengenai magnetic tape ya. Jadi magnetic tape ini secara prinsipnya dia menggunakan teknik membaca dan menulis yang sama dengan sistem disk. Jadi kalau kita lihat sistem disk kan ada headnya ya. Jadi sama di dalam magnetic tape juga sama, untuk baca tulis menggunakan head seperti ini. Yang membedakan adalah pada ini ya, medianya ya. Kalau di dalam hard disk medianya adalah piringan, dimana piringan ini bisa berupa aluminium atau plastik yang dilapisi bahan magnet. Oke, ini adalah piringan yang dilapisi bahan magnet ya. Nah, kalau di dalam magnetic tape bahannya adalah flexible polyester tape ya, yang dilapisi magnetizable material, sama juga ya, seperti itu. Jadi ini sama dengan kalau Anda punya tape mobil zaman dulu ya, atau tape untuk memutar musik ya. Nah, bahannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia bahannya flexible polyester tape dilapisi magnetizable material. Nah, inilah yang kemudian ditulis dan dibaca oleh head tadi ya, seperti ya. Nah, kecepatan akses data lebih rendah ya dibanding disk, seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena dia kecepatan akses lebih rendah, dia jarang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Biasanya dia sebagai backup. Jadi kalau misalkan sebuah organisasi punya data yang sangat banyak, kemudian mau simpan datanya, dia masukin ke dalam dia masukkan ke dalam ya, dia kemudian masuk ke dalam si tape ini ya, seperti ke dalam magnetic tape ini. Jadi rata-rata sekarang sudah jarang digunakan dan paling hanya untuk menyimpan data ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan bahasan mengenai struktur piringan ya. Jadi kita sekarang fokus ke membahas hard disk ya. Nah, ini struktur piringan. Kenapa? Karena kalau untuk struktur di SSD itu beda lagi. SSD itu beda lagi ya. Karena kalau SSD kan dia menggunakan prinsip transistor ya. Kalau ini kan piringan. Jadi kita akan membahas mengenai struktur atau struktur hard disk. Karena memang mayoritas saat ini juga sebagian besar komputer masih menggunakan hard disk ya. Walaupun mungkin nanti setahap 2 tahap nanti akan beralih ke SSD, tapi untuk sementara ini kita lihat akan terlebih dahulu tetap mayoritas masih menggunakan hard disk ya.
Jadi disk drive atau ini hard disk ya, ini pada dasarnya adalah sebuah array satu dimensi ya dari logical block. Nah, di mana logical block ini adalah unit terkecil transfer data ya, seperti ya. Ukuran satu logical block ini kurang lebih ada yang 512 sampai dengan 1024 byte atau 1, atau 1 kilobyte lah ya, seperti ya. Oke, jadi itu istilahnya array yang berisi data ya, seperti itu. Nah, array satu dimensi ini kemudian dipetakan ya ke dalam sektor secara sekuensial, seperti itu. Nah, sektor 0 ini adalah sektor pertama dari track pertama ya dalam silinder paling luar. Ini track sektor 0. Pemetaan dilakukan secara berurutan melalui track silinder ya dari luar sampai ke dalam. Jadi ya. Jadi dari sini muter seperti ya. Jadi dari sini muter sampai ke dalam seperti itu. Jadi apa? Kronologis itu ya, apa namanya, strukturnya ya. Jadi secara teori dia adalah sebuah array data. Nah, nah array data itu kemudian diplot ya, atau dipetakan ke dalam apa piringan yang tadi ya. Jadi dipetakan ke dalam piringan sampai dari ujung luar sampai yang ke paling dalam, seperti itu ya. Oke, itu mengenai struktur disk ya. Nah, sekarang mengenai disk attachment. Jadi disk attachment itu membahas mengenai bagaimana si hard disk itu akan di-attach itu artinya ditempel ke dalam komputer ya, ditempel atau dipasang ke dalam komputer sehingga kemudian dia bisa diakses oleh komputer. Jadi ada beberapa cara ya. Pertama ada host attached storage. Host attached storage ini dia dipasang pada komputer melalui I/O port lokal ya, bisa berupa IDE, ATA maupun SATA ya, seperti itu. Ini namanya host attached storage. Ini paling umum. Nah, jadi kalau komputer yang biasa kita gunakan, nah dia storage-nya itu dia karakteristiknya adalah host attached storage atau storage yang di-attach ke dalam si host komputer tadi ya. Seperti ini yang paling umum ya, yang paling terlihat. Yang paling umum, yang paling sering kita lihat. Nah, ada juga yang namanya network attached storage. Ini adalah storage yang dapat diakses melalui jaringan komputer. Jadi klien mengakses storage melalui remote procedure call seperti NFS atau CIF Windows ya. NFS ini punya Unix, kalau CIF punya Windows. Jadi kalau di dalam ini network komputer kita itu tidak ada hard disknya. Hard disknya itu ada di server. Seperti itu. Jadi seperti ini. Ini network attached storage. Ini klien. Jadi komputer klien melalui jaringan internet atau lokal maupun jaringan internet yang yang public, itu kan dia mengakses di sini. Jadi data itu tidak ada di sini. Data tidak ada di komputer klien, tapi data ada semua di sini. Klien dia mengakses data ke sini, seperti itu ya. Jadi data semua di sini, ini dia mengakses ke sini. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya storage area network ya. Kalau storage area network ini mirip dengan NAS ya, di mana storage dapat diakses melalui jaringan. Perbedaannya pada kecepatan akses, di mana pada NAS transfer data akan memakan bandwidth jaringan sehingga mengakibatkan latensi. Latensi itu keterlambatan ya. Oke, jadi kalau NAS dia menggunakan bandwidth jaringan, nah karena menggunakan jaringan kemudian maka kecepatan jaringan akan berkurang. Nah, kalau SAN dia terletak pada fleksibilitas ya. Oke, jadi beberapa host dan storage dapat ditempelkan pada SAN dan storage dapat secara dinamis dialokasikan ke host ya. Jadi ini gambaran ya, gambaran kalau ini adalah NAS network attached storage, kalau ini adalah SAN set storage area network ya. Ini SAN contohnya, ini storage, ini networknya, ini server klien seperti ya. Jadi klien bisa akses data, bisa melalui LAN mengakses server, dari server kemudian diakses ke storage area network, dia ngambil data di sini. Jadi data ada di sini, klien di sini ya, seperti itu. Ya tadi mirip ya, mirip seperti ini. Ini lebih simpel, tetapi dia memakan bandwidth lebih besar. Kalau ini lebih rumit, tetapi
dia bandwidthnya lebih kecil sehingga lebih cepat dalam proses pengaksesannya ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi mengenai scheduling ya. Scheduling, jadi perlu diketahui bahwa sistem operasi itu dia mempunyai tanggung jawab ya di dalam komputer. Salah satunya adalah efisiensi penggunaan hardware gitu kan. Oke, ini apa konsep utama ya daripada sistem operasi adalah dia efisiensi penggunaan hardware. Nah, di dalam komputer kapanpun proses memerlukan layanan I/O dari si disk ya, maka proses akan mengajukan sistem call ke sistem operasi seperti itu ya. Nah, ketika sistem call yang diajukan oleh yang diajukan berjumlah banyak, maka terjadi antrean ya, sehingga kemudian diperlukan adanya penjadwalan. Jadi di scheduling kenapa diperlukan, karena pada kenyataannya ketika kita mengoperasikan komputer dan kita kemudian membuka banyak aplikasi, mengakses banyak data, maka akan terjadi penumpukan sistem call. Oke, sistem call untuk proses seperti ya. Nah, di sana kemudian diperlukan adanya di scheduling ya, atau penjadwalan pengaksesan terhadap hard disk seperti ya. Jadi scheduling tidak hanya di prosesor ya, tapi scheduling juga terjadi pada level hard disk seperti itu. Nah, bagaimana cara metodenya? Metodenya ada 4 sini ya. Ada 5, ada FCFS, per-sub scheduling, itu standar ya. Jadi proses yang masuk pertama itu yang diproses terlebih dahulu. Tuh, yang kedua ada juga alternatif kedua adalah shortest seek time first atau SSTF algoritma. Jadi mengeksekusi terlebih dahulu request dengan seek time paling kecil. Oke, jadi ketika ada request banyak ya, misalnya request data ke dalam hard disk, maka nanti dicari request dengan seek time paling kecil yang mana itu yang didahulukan. Seperti itu ini alternatif ya. Jadi artinya ketika Anda merancang sebuah sistem operasi, maka sistem operasi Anda harus menentukan untuk sistem operasi Anda itu untuk penjadwalan terhadap hard disknya seperti apa kan. Mau apakah FCFS yang standar atau SSTF ya, shortest seek time first, artinya dia mengeksekusi terlebih dahulu request dengan seek time paling kecil. Kemudian ada juga cascade ya, atau elevator scheduling. Jadi head bergerak dari titik awal ke titik akhir dan kemudian kembali lagi seperti ini. Ada juga circular scan scheduling, variasi dari scan, modeling dan menjadikan waktu tunggu yang beragam. Dan terakhir loop scheduling ya, mirip dengan scan algoritma, namun pada loop scheduling akan dicari dahulu request sebelum head bergerak. Oke, itu beberapa alternatif penjadwalan yang bisa Anda gunakan ketika Anda merancang sebuah sistem operasi. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda salah dalam memilih algoritma penjadwalan, maka dikhawatirkan nanti performance dalam mengakses sistem itu, performance dalam mengakses data ya, performance dalam mengakses data dalam hard disk itu akan lebih lama ya, seperti itu. Oke, ini scheduling ya. Dan yang terakhir di sini ada disk management ya. Ketika kita bicara disk management, jadi sebuah sistem operasi itu memerlukan adanya disk management, memerlukan adanya fitur untuk manajemen hard disk ya, seperti itu ya. Pertama disk formatting ya. Disk formatting itulah bagaimana format hard disk. Oke. Ada yang namanya low level format atau physical format, ini biasanya dilakukan di pabrik. Ada juga logical formatting, ini yang bisa kita lakukan ya kalau Anda misalkan punya Norton Precision Magic. Nah, itu Anda bisa gunakan. Atau kalau di Linux ada yang namanya ini ya, di Linux ada yang namanya misalkan sebentar, di Linux ada yang namanya saya lupa namanya. Ini di Parted ya.
Ini mirip dengan partition magic ya. Nah, Anda sebagai seorang perancang sistem operasi, Anda diharapkan bisa membuat sistem dalam rangka untuk manajemen hard disk ini. Kenapa? Karena memang sangat penting ya. Ini adalah contoh untuk software untuk manajemen hard disk ya. Kita bisa misalkan diaktifasi, nanti setelah itu bisa kita format, kita bisa encrypt ya. Bisa juga kita misalkan mau resize ya, ukurannya itu ya. Nah itu manajemen hard disk ya. Kemudian boot block, ini yang perlu Anda pahami juga ya, selain masalah bagaimana cara memformat hard disk, juga mengenai boot block. Jadi boot block ini adalah blok di dalam hard disk yang akan menjadi boot disk. Boot disk sendiri adalah program yang pertama akan diinisiasi. Untuk Windows misalkan ada yang namanya Master Boot Record atau MBR. Ini berupa boot sektor di sektor 0 ya. Jadi kalau Anda misalkan punya hard disk, nah di hard disk itu kan terbagi dalam beberapa sektor. Nah sektor 0 adalah sektor paling awal. Nah sektor 0 itu biasa digunakan untuk boot. Kalau hard disk Anda rusak atau bad sektor di sektor 0, maka hard disk Anda itu tidak akan bisa digunakan untuk booting. Seperti itu ya, itu yang perlu Anda pahami ya. Nah kemudian ada yang namanya bad block ya, bad block atau bad sektor. Ingat bahwa namanya hard disk itu kan berupa piringan. Nah piringan itu rentan akan kerusakan. Misalkan Anda punya komputer Anda jatuh, nah saat mungkin kemudian si disknya itu akan tergores atau seperti apa ya, seperti itu. Oke, itu bad block ya. Jadi bad block adalah atau bad sektor adalah blok yang atau sektor yang rusak ya, entah karena itu rusak sengaja atau tidak sengaja ya, seperti itu. Nah, sebuah sistem operasi itu harus memiliki cara untuk bagaimana menandai daripada si bad sektor ini kan. Karena kalau bad sektor dia tidak akan bisa dijadikan tempat simpan data. Oke, makanya kemudian ketika ada merancang sistem operasi, Anda harus merancang sistem operasi yang bisa mengidentifikasi mana yang rusak, sektor mana tidak. Kemudian Anda tandai. Begitu. Kemudian juga harus ada proses untuk mengganti blok yang rusak tadi ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu mungkin bahasan mengenai ini ya, mengenai storage atau tempat penyimpanan data ya, seperti itu. Ini sekali lagi ini adalah storage ini sangat penting karena untuk kondisi saat ini tidak mungkin ada komputer tanpa adanya mass storage. Maksudnya kalau Anda bikin komputer tidak ada mass storage-nya, atau Anda bikin sistem operasi dan tidak bisa mass storage, maka ya komputer Anda tidak akan laku di pasaran karena customer nanti akan kesulitan untuk menyimpan data ya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih.